Shalom, selamat bertemu kembali Bapak-Bapak sekalian. Kali ini kita sudah masuk ke dalam triwulan 4 tahun 2020, di mana buku pelajaran kita sudah berganti tema. Tema kali ini adalah baptisan dan perjamuan Tuhan. Dan untuk kali ini, pelajaran 1 triwulan 4 tahun 2020 mengambil judul Baptisan, Tanda Pertobatan dan Pernyataan Iman. Mari kita belajar bersama-sama. Bapak-bapak sekalian, saya yakin bahwa kita semua sudah pernah melihat upacara pemberkatan pernikahan. Dalam salah satu sesinya, kita selalu melihat ada pemasangan cincin perkawinan ke jari manis kedua mempelai. Pemasangan cincin itu merupakan tanda bahwa mereka sudah mengambil keputusan, mereka berdua sudah mengambil keputusan untuk menjalani kehidupan bersama sehidup semati dalam keadaan suka dan duka. Seperti pemasangan cincin tersebut, baptisan adalah tanda akan keputusan pribadi yang menjalaninya. Dan seperti akan kita pelajari bersama, atau demikian juga mungkin kita juga sudah beberapa kali mendengar pelajaran ini, bahwa baptisan itu tidak menyelamatkan, tetapi harus dilakukan. Baptisan adalah sebagai tanda bahwa kita sudah bertobat dan menyatakan iman kita bahwa kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kisah Para Rasul 2 ayat 36 sampai dengan 38 menyatakan demikian. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat?" Saudara-saudara, jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Dari ketiga ayat yang baru saja kita baca, kita belajar bahwa Petrus mengajarkan kepada kita semua, orang yang ingin dibaptis sebelumnya harus melakukan pengakuan dosa atau pertobatan. Pertobatan adalah syarat mutlak untuk dapat mengikuti pembaptisan. Bertobat berarti bahwa orang tersebut yang bersangkutan berubah pikiran atau berubah batinnya karena menerima kehendak Allah. Pada perikop itu, kalau kita belajar di ayat-ayat sebelum dan sesudahnya, kita melihat bahwa orang-orang Yahudi bertobat dari dosa menolak Yesus. Orang-orang Yahudi bertobat dari dosa menyalibkan Yesus. Orang-orang Yahudi bertobat dari dosa mengandalkan keyahudiannya. Mereka tidak lagi mengikuti kehendak sendiri, tapi mengikuti kehendak Allah. Sebagai penerapan, kita harus tahu bahwa baptisan pada masa pertama gereja pada abad pertama
itu juga berlaku untuk baptisan pada masa kini. Orang yang akan menjalani baptisan sebelumnya harus bertobat dan menyadari bahwa dirinya orang berdosa dan memerlukan pengampunan. Yang bersangkutan juga harus bertekad untuk tidak lagi mengikuti kehendaknya sendiri di dalam kehidupannya ataupun kehendak iblis, tetapi hidup menaati kehendak Allah. Bapak-bapak sekalian, bagian kedua dari pelajaran ini adalah bahwa baptisan sebagai tanda pernyataan iman. Ketika Petrus berkhotbah di depan banyak orang itu, banyak orang-orang Yahudi yang mempertanyakan, menyindir mengenai ajaran yang diberitakannya itu. Tetapi Petrus tidak gentar dan bahkan terus berkhotbah, dan apabila kita mengikuti perikop di ayat-ayat sebelumnya, kita melihat bahwa Petrus mengkhotbahkan mengenai Injil keselamatan. Di pasal 2 ayat 21, Petrus berkata-kata tentang bahwa orang yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Kemudian di ayat 22 yang berbunyi demikian, yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret yang dinyatakan Allah kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizatnya. Yesus yang telah mengalami penyaliban dan kematian, ayat 23, kebangkitan, ayat 24, kenaikan ke surga, ayat 33, dan kemuliaan, ayat 34 dan 35, serta seperti yang sudah kita baca tadi, ayat 36 menyatakan bahwa Yesus yang disalibkan itu adalah Tuhan dan Kristus. Jadi bapak-bapak sekalian, di dalam buku pelajaran kita disebutkan di ayat 38 akhirnya Petrus mengatakan, bertobatlah dan hendaklah kamu dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kata nama artinya menunjuk kepada karakter atau sifat atau kuasa dan segala yang mengikuti nama itu, termasuk yang tercantum di dalam slide sebelumnya yang menyebutkan Injil keselamatan tadi. Dengan kata lain, dibaptis dalam nama Yesus artinya adalah menerima atau mengakui atau beriman kepada Yesus beserta dengan segala yang melekat pada nama Yesus itu. Jadi bapak-bapak sekalian, baptisan adalah tanda atau pernyataan dari yang bersangkutan bahwa dia menerima dan mengakui Yesus adalah Tuhan. Yesus sudah disalibkan, mati, dikuburkan, dan bangkit kembali. Itu adalah satu pernyataan pribadi yang dibaptis, yang bersangkutan ketika mengikuti pembaptisan. Bapak sekalian, pembaptisan pada masa kini harus mengacu kepada ajaran Alkitab seperti yang sudah kita bahas melalui Kisah Para Rasul 2 ayat 36 sampai 38. Orang yang dibaptis haruslah yang sudah beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Orang yang dibaptis haruslah yang sudah mengakui, menerima Yesus sebagai Tuhan, serta rela mengikuti kehendaknya. Kehendak Yesus, kehendak Tuhan, kehendak Yesus Kristus. Harus sudah mengakui
bahwa Yesus sebagai juru selamat, yaitu mengakui Yesus sebagai satu-satunya pribadi yang dapat menyelamatkan hidupnya hingga hidup kekal di surga. Sebagai kesimpulan atau penutup, Bapak-bapak sekalian, kita sudah belajar bahwa baptisan hanyalah sebuah tanda, namun kesakralan tidak boleh diremehkan oleh yang menjalaninya. Orang yang akan dibaptis harus sudah mengambil keputusan untuk bertobat dan mengambil keputusan untuk beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Baptisan tanda yang pantas disambut dengan sukacita, karena baptisan tanda luar atas sesuatu yang terjadi di dalam hati atau di dalam hidup orang yang menjalaninya. Sebagai bahan pembahasan, mungkin Bapak-bapak memiliki pendapat atau kesan terhadap pelaksanaan baptisan di gereja kita yang sudah pernah dilaksanakan. Silakan memberikan pendapat, berkomentar, bertanya pada WA grup kita, sehingga kita akan bisa lebih leluasa untuk membahas topik baptisan, tanda pertobatan, dan pernyataan iman ini. Ada satu lagi pertanyaan yang mungkin perlu jadi pengingat kita, karena baptisan adalah kejadian yang istimewa. Bapak-bapak ingat nggak tanggal, bulan, dan tahun bapak-bapak sekalian dibaptis? Kalau kelahiran di dunia saja Bapak ingat, masa kelahiran iman yang baru, kelahiran baru sebagai tanda bahwa kita mengikuti Tuhan Yesus, kita lupa? Bapak-bapak sekalian, demikian pelajaran 1 kuartal 4 tahun 2020. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Sampai ketemu pada pelajaran yang kedua. Shalom.